Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang berhubungan dengan teknik elektro, ketenaga listrikan, elektronika, ujian-ujian, kemudian P3K, CPNS, dan lain sebagainya. Pada kali ini kita sampai soal nomor 407. Soal yang lain bisa dilihat di bagian deskripsi dan nanti akan ada kumpulan soal yang lainnya ya. Begitu. Di sini kita kalau ada soal bisa kirim ke sini ya, ini atau ke sini. Nah, semoga bisa kita bahas bersama. Bila dalam pengendalian bintang segitiga otomatis menggunakan PLC, sering terjadi konslet ketika terjadi perpindahan dari bintang ke segitiga. Kemungkinan kesalahan apa yang terjadi gitu ya. Lah, kita lihat dulu ini soalnya yang ini dulu aja ya. Sistem kendali pada gambar di atas adalah ini kendali motor setting bintang segitiga otomatis. Benar. Kendali putar kiri putar kanan dengan statir bintang segitiga otomatis. Salah, karena ini kontaktornya kurang kalau kayak gini ya, gitu. Karena ada yang menyuplai ini kan bintang segitiga yang untuk berputar arahnya itu ketambahan, kalau nggak salah itu satu kontaktor lagi untuk mengarahkan. Jadi nanti mengarahkan putar kiri putar kanan, putar kiri satunya, putar kanan satunya, untuk segitiganya itu gitu. Kemudian kendali automatic transfer switch juga salah. Kalau automatic transfer switch biasanya cuma dua kontaktor karena kontaktornya itu genset sama kontaktornya PLN. Kendali putar kiri putar kanan motor satu fase, kalau ini pun juga kemungkinan salah karena ini pertama motor satu fasenya harus dimodif atau nyari motor satu fase yang belitanya bisa diatur, karena satu fase jadi putar kiri putar kanannya nggak semudah di tiga fase. Kemudian kontaktornya juga mungkin dua gitu. Kendali motor tiga fase menggunakan inverter. Enggak, kalau pakai inverter nggak perlu pakai kayak gini, cukup pakai relay kecil atau pakai ini yang di dalam sini udah ada relaynya, sudah bisa karena sudah dikendalikan arus dan tegangannya oleh inverter. Ya, jadi ketika seperti ini itu ada cara. Yang pertama yaitu nanti akan aktif dulu ini sama ini, kemudian berikutnya akan aktif kemudian ini sama ini. Lah di sini KM3 biasanya dihubungkan gini loh, yang RST UVB-nya dihubungkan sehingga ketika ini sama ini nyala bersamaan maka akan terjadi konslet. Nah, setelah itu maka akan jadi soal seperti ini. Nah, sering konslet kenapa? Karena kontaktor tidak sesuai dengan peruntukannya salah. Penyalaan kontaktor segitiga bersamaan dengan masih terhubungnya kontaktor bintang. Benar sekali ini. Tegangan input tidak sesuai dengan PLC salah, terjadi konslet pada input. Inputnya enggak konslet ini. Yang berpotensi di output yang digunakan menggunakan arus yang tidak sesuai. Ini enggak ada hubungannya karena ini berjalan normal, jadi arus yang tidak sesuai mungkin terlalu rendah. Kalau tinggi ya cukup disedot pengguna daya yang ini aja, penggunaan beban daya yang dibutuhkan oleh beban daya aja. Ini ya yang paling tepat adalah ini, ketika terjadi dua kontaktor yang menyala bersamaan KM2 dan KM3. Cara mengatasinya gimana? Pertama, dikasih delay ketika terjadi perpindahan dari bintang ke segitiga oleh PLC, dikasih delay ya. Yang kedua, koilnya yang untuk KM2 itu masuk dulu ke NC-nya KM3 dan sebaliknya, koilnya yang di KM3 NC-nya koilnya masuk dulu ke NC KM2 sehingga ketika KM2 menyala, KM3 koilnya belum dapat dialiri arus, begitu sebaliknya yang KM2. Begitu. Berikutnya, apa yang terjadi saat lampu sudah menyala sedangkan tombol start ditekan? Lampu akan mati. Tombol start ditekan, ini kan menyala, ini nyambung, ditekan set, nyambung nyala. Ketika itu tombol start ditekan akan mati ya enggak. Ini disambung gini aja sama kayak di paralel, lampu tetap menyala. Jawabannya, lampu akan mati sekejap kemudian menyala, salah. Lampu akan berkedip ya salah, lampu akan mati salah. Yang ini ketika ditekan tombol off. Begitu. Kalau yang ini nyala sekedap
Eh, Mati sekedap kemudian menyala. Kalau tombol start ditekan, tombol off ditekan bentar, dilepas lagi, itu baru nyala. Akan mati sekedap kemudian menyala. Kalau berkedip ini ya kalau tombolnya dimainkan ya, nyala matinya ini start sama off-nya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar ya teman-teman, kita belajar, kita bisa berbagi, insya Allah bisa berguna bagi Indonesia untuk tetap maju dan gak kalah saing dengan negara lainnya. Mungkin gitu aja, terima kasih perhatiannya dan dukungannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.